Ada cerita kok pak kau rajin sholat ke masjid kok jadi duluang rumahnya dah ada kau dulu di Buluang. Ya, ibu bapak begitulah kondisinya dengan Bani Israel. Nabi Musa adalah seorang rasul, Nabi Harun rasul. Tetapi ketika Bani Israel yang dipimpinnya bangkang dengan Nabi Musa terkena hukuman. Apa hukumannya? Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Karena kalian sifatnya seperti itu, tak aku izinkan untuk masuk ke negeri Palestina itu selama 40 hari. Yatihuna 40 tahun, 40 hari. Yatihuna fil ardi, mereka terlantar, berputar-putar di permukaan bumi di Saina utara dan selatan itu. Bolak-balik saja kerjaannya di situ, dah tahu arah. Termasuk Nabi Musa di situ. Dan disitulah Nabi Musa diwafatkan, Nabi Harun diwafatkan, dan kepemimpinan Bani Israel diteruskan oleh Nabi namanya Yusha bin Nun. Ibu bapak pasti muncul pertanyaan, kalau mereka bolak-balik begitu, apa makannya? Bagaimana mereka hidup? Nah, di sini pula lah datang keajaiban yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. 3 kali dalam surah Al-Baqarah. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian, tahu diuntunglah, sudah banyak nikmat yang aku berikan kepada kalian. Aku beri kalian keistimewaan yang tak aku berikan kepada manusia manapun dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Apa itu? Mereka kan terlantar di padang pasir begitu, tak punya rumah. Tentu mereka kepanasan kalau di siang hari. Wa zallalna 'alaikumul ghamama. Kami naungi kalian dengan awan. Kemana pergi ada awan terus. Jadi tidak kepanasan. Terus wa anzalna 'alaikumul manna dan salwa. Tak bisa bercocok tanam, tak bisa bekerja ini dan itu. Kami turunkan untuk kalian makanan dari langit, manna dan salwa. Apa itu manna? Manna itu berbentuk daging burung yang lezat, sudah dimasak, tinggal makan seperti KFC itu, tinggal makan saja. Ya, tak perlu ngapa-apa, langsung instan dari langit. Kemudian salwa itu berbentuk manisan. Manisan ini, 2 makanan ini cukup untuk kesehatan tubuhnya dan mengenyangkan perut serta lezat rasanya. Pagi turun, siang turun, malam turun selama 40 tahun, bukan sehari 2 hari. Tak perlu kerja-kerja. Kemudian kurang air. Wa idistasqa Musa liqaumi faqulna drib bi asaqal hajar. Ketika Musa minta minum untuk kaumnya, pukulkan tongkatmu ke batu. Muncrat air, mata air dari batu itu sebanyak 12 buah. Tak perlu berebutan, masing-masing suku satu mata air. Tapi apa katanya? Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasi wa basaliha. Musa, bosan kami dengan makanan itu saya tabiha. Sekalipun makan rendang, tapi rendang itu makanan terenak di dunia kabarnya. Tapi kan bosan juga, mungkin seperti itu Bani Israel. Tapi ini jauh dari rendang, ini sehat walafiat. Kalau rendang ya, pagi rendang, siang rendang, malam rendang 3 bulan seperti itu, insya Allah masuk rumah sakit stroke setelahnya. Ini dah makanan istimewa dari langit. Musa, bosan kami makan ini saja, mintakanlah kepada Tuhanmu. Ibu bapak dengar bahasanya, mintakan kepada Tuhanmu Musa untuk kami. Berapa pengajaran orang tuh? Mintakan kepada Tuhanmu Musa untuk kami. Apa salahnya? Mohonkanlah kepada Tuhan kita, wahai Musa. Harusnya gitulah. Enggak. Kepada Tuhanmu untuk kami. Apa yang diminta? Kol, mentimun, bawang, kacang, adas. Ya Allah, qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kalian minta ganti yang rancak yang buruk. Bahasa orang awak, ibu bapak yang lebih mudah memahami. Cadia bajua omok babadi. Itu mana itu maksudnya? Kan? Paham Kalian minta dan rancak diganti jo yang buruk. Masuklah ke negeri Palestina itu. Udkhulu Misran, insyaallah. Masuklah kalian ke negeri Palestina itu, kalian akan dapatkan seluruh apa yang kalian inginkan. Tapi dengan syarat kalian harus keras keringat dan tim tulang, tidak seperti ini. Kalau ini turun dari langit instan, tinggal makan saja lagi. Ibu bapak setelah 40 tahun berganti generasi yang tua-tua fasik ini sudah pada mati, lahirlah anak-anak yang soleh-soleh. Itulah baru yang bisa masuk ke negeri Palestina bersama Nabi namanya Yusha bin Nun.
Berjayalah Bani Israel sejenak, tapi tidak lama-lama pula bangkang pula generasi berikutnya, datang pula bangsa menjajahnya. Sudah terjajah lagi, datang pula lah Bani Israel ini kepada nabinya. Tidak disebutkan nama nabinya, ada yang mengatakan nama nabinya itu Armia. Ibu bapak silakan baca nanti di dalam surah Al-Baqarah juz kedua terakhir, di akhir-akhir juz 2. Alam tara ilal mala'i min bani Israil id qala li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Apakah engkau tidak melihat kepada pemimpin-pemimpin Bani Israel ketika mereka mendatangi nabinya, wahai nabi, utuslah untuk kami seorang raja di mana di bawah kepemimpinannya itu kami akan berperang di jalan Allah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Aku khawatir nanti kalau kalian diwajibkan untuk berperang kalian berpaling. Kalian tak mau, kalian pengecut, kadang sarawak. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Mana pula kami tak akan berperang sementara kami sudah diusir dari negeri kami, dipisahkan dengan anak istri kami. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Tatkala diwajibkan kepada mereka berperang, mereka berpaling kecuali sedikit. Kemudian diutuslah Talut jadi raja. Talut ini orang miskin. Masa pula Talut orang miskin, kami yang kaya yang pantasnya jadi raja. Kemudian kata Allah, yang pantas jadi raja itu adalah bastatan fil ilmi wal jismi, orang yang kami beri karunia kelebihan akal yang luas, ilmu yang banyak, dan gagah badannya. Ibu bapak, ini bukan perkataan saya. Kalau ingin memilih pemimpin, kata Allah dalam itu, yang bacaan, yang ilmunya banyak dan badannya kuat, gagah, tidak letoy gitu. Ya. Kemudian bacaan sincang itu lo jadi presiden. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Harus banyak bukunya, berpustaka-pustaka begitu, bacanya luas, ya, bergelar mentoring lah begitu, betul-betul bukan dari memberi ijazah maksudnya. Kemudian setelah itu terutuslah Talut jadi raja. Pas betul-betul datang waktunya berperang, kata Talut, nanti kalian akan diuji dengan sebuah sungai. Jangan minum di sana kecuali seciduk saja, sekedar menghilangkan haus. Kemudian pas lewat di sungai itu, bukannya dia minum banyak, tapi mandi-mandi, berenang-renang, senang-senang dia. Pas datang musuh, laletoy badan, tidak sanggup lagi untuk berperang. Pergi sajalah, kami tidak bisa. Kemudian apa yang terjadi? Alhamdulillah Allah menangkan juga kelompok kecil ini yang jumlahnya cuma 313 orang. Kemudian setelah itu mereka masuklah ke negeri Palestina, kembali dipimpin oleh raja namanya Daud. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman, cuma 80 tahun saja. Berpaling lagi Bani Israel ini, dihancurkan lagi oleh Allah melalui Nebukadnezar. Itulah mulai mereka berpencar di seluruh dunia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya tinggal tersisa di Yerusalem Timur keluarga yang nanti melahirkan Nabi Zakaria, Yahya, Isa, dan keluarga Imran yang diceritakan di dalam surat Ali Imran. Kemudian setelah itu mereka bunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Terbayang, 2 orang Rasul dia bantai. Marah Allah SWT, datang pula bangsa menjajah mereka. Akhirnya mereka diaspora, terpencar di seluruh dunia. Tidak ada lagi negerinya karena dihukum oleh Allah seperti itu. Memang sunnahnya sampai hari akhir bangsa Yahudi itu tidak boleh berkumpul dalam satu tempat. Kalau mereka tinggal dalam satu tempat, berarti kehancuran, kerusakan untuk dunia seperti yang kita rasakan sekarang. Maka kalau dunia ini ingin aman, mereka harus berpencar, tidak boleh bersatu. Ibu bapak, sedangkan mereka berpencar saja sudah menjadi laknat dia bagi dunia, ya. Ibu bapak, saya tidak tahu waktunya, ya, saya ringkas, sudah waktu syuruk begitu. Pada akhirnya ada Yahudi di zaman Rasulullah, 3 kelompok, Bani Nadir, Bani Quraisyah, dan Bani Qainuqa. Mereka semuanya ingkar janji, berkhianat kepada Rasulullah, diusir oleh Rasulullah dari Madinah. Kemudian Rasul tidak mengizinkan ada orang Yahudi tinggal di Jazirah Arab. Sampai tahun 1860 itu ada seorang Yahudi bernama Theodor Herzl. Dia menulis sebuah buku di mana idenya mengumpulkan Bani Israel atau orang Yahudi dalam satu negara. Ya, bukunya itu yang dipelajari oleh orang-orang Yahudi.
Dan akhirnya mereka memutuskan akan membuat negara di tanah leluhur mereka, Palestina, menurut mereka. Karena dulu nenek moyangnya di situ katanya. Maka mereka mendatangi khalifah terakhir kaum muslimin Abdul Hamid II di Turki, minta izin beli tanah di Palestina. Kata Sultan Abdul Hamid, selagi aku hidup, satu jengkal pun tanah di Palestina kalian tidak akan miliki, karena itu adalah tanah wakaf Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sampai hari kiamat. Tapi kalau aku sudah mati dan kaum muslimin tak peduli dengan agamanya, kalian akan bisa mengambilnya tanpa kalian beli. Dan itu betul-betul terjadi, ibu bapak. Tahun 1924 kekhalifahan hancur. Nih, setahun ke depan kita memperingati 100 tahunnya. Kemudian mereka datanglah satu persatu ke Palestina itu, dia beli tanah setumpah. Ibaratnya kira-kira seperti ini, ibu bapak. Datang orang Yahudi itu ke Indonesia ini, ke Padang nih, dibelinya tanah setumpah di Bungus yang terpencil dulu. Kemudian setelah mereka tenang hidup di sana, didatangkan kawannya dari tempat lain, dia dibeli, akhirnya seluruh Bungus tanah milik dia. Setelah mereka merasa agak kuat, mereka datanglah ke Teluk Bayur, dia rampok tanah di situ, dia usir orangnya, dilawan oleh orang Padang sepadang gitu. Dia naikkan bendera putih, damai. Setelah itu terjadi perjanjian. Kita berdamai, tapi yang Teluk Bayur tetap diambilnya, tidak dikembalikan. Damai, tenang, agak setengah tahun, datang dia ke Pengambiran, dia rampok tanah Pengambiran, dilawan oleh orang Padang, berdiri lagi bendera putih. Ayo kita berdamai, berunding. Kemudian tanah Pengambiran tetap diambilnya, sampai pada akhirnya tinggallah 18% saja Gaza itu. Dan itulah ibu bapak yang paling tua di sini pasti mengenal. Dari semenjak lahirnya itu sudah mendengar Yasser Arafat yang kerjaan seumur hidupnya berunding. Ya, sebenarnya menjual tanah Palestina sampai sekarang tidak ada lagi, ya, yang betul-betul dikuasai oleh kaum muslimin kecuali Gaza sedikit saja. Ibu bapak, sudah hampir 80 tahun mereka berpuasa semenjak tahun 48. Insya Allah tidak akan lama lagi, ya, mereka akan dihancurkan oleh Allah. Cuma tugas kita kaum muslimin terakhir, yaitu yang penting adalah pertama memahami permasalahan ini sebenarnya, bahwa tanah Palestina itu adalah milik kaum muslimin, bukan milik orang Yahudi. Kedua yang adalah yang bisa kita lakukan, kita doakan supaya Allah cepat menangkan. Yang ketiga, ibu bapak bisa bantu dengan harta yang kita miliki, karena ini adalah PR dan tanggung jawab umat Islam sedunia, bukan orang Arab saja, bukan orang Palestina saja. Kita akan ditanyai oleh Allah nanti di akhirat. Ya, apa perananmu dalam menjayakan agama Allah, membebaskan negeri Palestina, terkhusus Masjidil Aqsa dari penjajahan Yahudi. Ya, barangkali itu dulu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya, kelebihan waktu dan segala macamnya. Tadi tuangkannya kita senggol keturun. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.